Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Ketika saya membaca Alkitab, setelah perjumpaan saya dengan Yesus, ya karena diawali dengan perjumpaan, ya. Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam, karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi 12 tahun itu dianggap sudah akhil balik. Jadi sudah wajib sholat. Nah, seorang muslim kalau dia tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran, berarti dia tidak bisa sholat. Nah, karena itu sebagaimana juga anak-anak muslim, kami sejak kecil belajar mengaji, lalu menghafal surat-surat pendek untuk bisa sholat. Dan saya diajarkan oleh ayah saya langsung. Dan dia begitu ketat mengontrol apakah saya sholat atau tidak. Ya, karena diajarkan di Quran bahwa lakukan 4, nggak lakukan 1, maka yang 1 ini membatalkan yang 4. Dikatakan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi ayah saya itu mengontrol ya saya supaya sholat. Kami anak-anaknya itu dikontrol mengenai sholat ini. Jadi kalau saya ditanya, apa alasan Anda keluar dari Islam, ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terlintas di hati, di pikiran saya bahwa satu saat saya akan menjadi seorang Kristen, keluar dari Islam. Sebab diajarkan inna dina indallail Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama selain Islam. Karena dikatakan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saya menyadari saya rugi kalau keluar dari agama mayoritas ini. Untuk konteks Indonesia ya. Rugi. Karena ini mayoritas. Ya, agama yang dianut oleh mayoritas. Dan kadang-kadang kalau kita mau berkarir selalu dilihat agamanya. Ya. Nah, jadi memang rugi, saudara. Ya. Bahkan saya punya prinsip juga sama dengan prinsip orang-orang Islam yang lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 102. Jadi kembali lagi saya tegaskan bukan keinginan saya. Karena ini prinsip Islam yang saya pegang secara kuat. Ya. Kalau ditanya apa alasannya Anda murtad keluar dari Islam. Ya, bukan keinginan saya. Tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya saya menemukan hidayah. Menemukan petunjuk. Ketika saya membaca Alkitab. Setelah perjumpaan saya dengan Yesus. Ya karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Dan saya mendapatkan kesulitan karena Isa Al-Masih memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ada beberapa prinsip yang berbeda. Soal keluarganya, soal kelahirannya, soal kematiannya. Tapi ada beberapa yang menjadi titik temu persamaan tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya itu luar biasa. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil. Karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Tapi itu bukan langsung baca, itu ada proses. Tidak semudah itu. Ya. Sebab kalau saya nanti baca Alkitab ini, ya, wah, ini bisa perang dengan ayah saya. Zaman saya dulu kan belum ada Android, ya. Kalau sekarang kan bisa kita download sendiri, kita baca sendiri, ya. Tapi dulu harus ada fisik seperti ini, Alkitab seperti ini, ya. Dan kalau dibaca, pasti orang di sekitar kita satu saat akan menemukan Alkitab yang kita baca ini. Nah, karena itu saya harus mencari apa alasan. Ya, supaya ketika nanti ketahuan saya baca Alkitab, saya bisa punya dasar. Ya, yang pertama karena iman Islam memberikan apresiasi kepada Injil. Dan itu dirumuskan dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi kita beriman kepada Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan,
Ya, dan kalau itu palsu, mana yang asli? Nah, semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah 46, wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Jadi dikatakan Allah, kami berikan Injil, kata Allah. Ya. Wa atainahul injila. Kami berikan Injil. Ya. Ya, teman-teman, itulah dia bagaimana seorang musliman ini diselamatkan oleh Tuhan, dan itu sungguh luar biasa. Dan kita sudah mendengarkan kesaksiannya, dan saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat ke-16. Bunyi firman Tuhan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, teman-teman, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Jadi itulah yang terjadi kepada saudara kita ini. Tuhanlah yang memilih dia. Ayat firman Tuhan ini di dalam Yohanes 15:16 ini tergenapi bagi saudara kita ini tadi, teman-teman. Dan firman Tuhan akan dijadikan oleh Tuhan dan terus akan terjadi bagi umat-umat yang akan dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan juga berpesan dalam ayat ini, kalau orang yang dipilih oleh Tuhan tersebut, Tuhan mau dan Tuhan ingin dia menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Jadi buah adalah termaksud adalah pertobatan, ada buah pertobatan, ya, dan ada buah memenangkan jiwa, dan ada juga buah roh, ya, ada firman Tuhannya. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan kita miliki, teman-teman. Ketika Tuhan sudah memilih kita dan kita bersyukur dan kita ambil bagian seperti pesan firman Tuhan ini, agar kita boleh memiliki buah, dan buah kita itu tetap, ya, tetap untuk selama-lamanya. Kita tambahkan di dalam Yohanes 10 ayat 28, kita lihat firman Tuhan di sini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ini firman Tuhan yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jaminan Tuhan bagi kita, tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipilih dari semula untuk diselamatkan. Jadi kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memilih kita. Kenapa?
Karena hidup yang diberikan oleh Tuhan adalah hidup yang kekal. Karena hidup yang diberikan oleh Tuhan kita hidup untuk selama-lamanya. Tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Hanya sementara, tetapi Tuhan memberikan hidup yang kekal, ya, kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Jadi itulah jaminan di dalam Tuhan. Kita tidak dibiarkan binasa untuk selama-lamanya. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Kiranya video ini dapat memberkati rohani kita dan juga kesaksian ini dapat memberkati rohani kita. Dan sampai sini yang saya bisa bagikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.